subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabok agama. Kita berdua kan dari kecil udah Islam rocot, nenek moyang kita juga Islam. Ya. Tapi kita kan nggak mabok. Ini saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sama ini, ayo. Anda mau apa? Radikal terserah, ayo. Kapan radikal terserah. Aku radikal, aku radikal. Yang pantas dibubarkan bukan HTI, saudaraku. HTI itu hanya menyuarakan khilafah. Ya, bukan HTI yang dibubarkan. Begini. Singkat saja, Bang Kapitra. Ya, saya pikir begini. Orang yang takut dengan kriteria itu adalah orang yang punya radikalisme dalam hatinya. Bahwa apa yang disebut Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, NKRI, dan anti kekerasan itu bagian dari pakaian keindonesiaan, pakaian politik kebangsaan kita. Kalau orang tidak melakukan itu dan tidak merobohkan rumah kebangsaan dengan 5 pilar itu, tidak ada yang dikhawatirkan. Berarti dia bukan radikal. Tetapi kalau dia punya bibit itu, ingin merontohkan kebangsaan itu, dengan mengganti sistem pemerintahan, dengan mengganti ideologi kebangsaan, maka dia radikal. Jadi orang yang mengajarkan faham yang anti Pancasila dianggap radikal. MPT merumuskan ulanglah tentang kriteria-kriteria penceramah yang radikal bersama ormas-ormas Islam yang ada. Menyikapi list daftar ustadz-ustadz radikal, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahan. Kalau dia salah, maka pastikan hukuman. Siapa yang bisa? Menyikapi list daftar ustadz-ustadz radikal yang beredar beberapa hari ini, ada 3 yang paling penting. Yang pertama, pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Yang kedua, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahannya. Kalau dia salah, maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertali. Yang ketiga, masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa, maka sesungguhnya ini menjadi suatu kekayaan, kebinekaan. Berabad-abad kita sudah menjaga, memeliharanya. Jangan sampai dia rusak di zaman kita. Karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik buat anak-anak kita. Insya Allah, Allah tetap menjaga negeri ini, tetap menjaga bangsa ini, tetap menyejukkan hati kita. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar dari kita. Dari kelima ciri itu ada yang benar, ada yang salah. Pertama nih, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Jadi orang yang mengajarkan faham yang anti Pancasila dianggap radikal. Ini penceramah nih ya, ajaran yang anti Pancasila dianggap radikal. Sekarang pertanyaan saya begini, saya dosen. Kalau ada dosen yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Itu radikal juga kan? Apa namanya, orang-orang tertentu yang menyampaikan dan mengajarkan faham-faham yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Kesimpulan saya, dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Padahal bagi saya ya, ada 3 musuh negara hari ini yang menurut saya sangat mengancam eksistensi bangsa dan negara kita. Yang pertama, radikalisme dan terorisme. Yang kedua, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila, gitu kan? Poin kedua ya, mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan pihak lain. Pihak lain ini bagi saya tidak jelas nih, yang berbeda faham, berarti si agama lah ya. Yang agak membingungkan saya adalah mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan orang yang berbeda agama. Ini maaf ini ya, pedoman orang Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Tuhan menyatakan orang itu kafir, saya tidak boleh berani-berani menyatakan bahwa dia tidak kafir gitu. Dan kalau saya menyatakan bahwa dia tidak kafir padahal menurut Tuhan dia adalah kafir, maka saya kafir. Di poin kedua ini, saya tidak boleh mengkafirkan mereka. Timbul pertanyaan saya, atas dasar apa? Ya mereka akan tersinggung, Pak Nirabas. Kalau masalah tersinggung, saya juga tersinggung. Saya menganggap dia kafir dan dia menganggap saya domba yang tersesat.
Nah, disitulah arti pentingnya toleransi. Masa orang yang tidak beragama Islam saya anggap dia Muslim? Jadi menurut saya kita harus bertoleransi di sini. Jadi kalau seandainya misalkan ada, cuma dalam bahasa dia tidak kafir, domba yang tersesat, saya terima saja, tidak masalah bagi saya. Dan kalau seandainya saya mengatakan dia kafir, ya tidak apa-apa juga begitu kan. Kenapa kok harus marah? Kita mau berbeda, agama kita mau berbeda, keyakinan kita mau berbeda. Oleh karena itu menurut saya arti toleransi itu baru punya arti dan makna kalau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada arti dan makna dari kata toleransi itu sendiri ya. Yang ketiga adalah menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah melalui propaganda, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, hate speech, dan sebaran hoax. Saya sangat setuju, ya. Setuju sekali saya dengan yang ketiga ini. Cuma ketika diimplementasikan adalah suka-suka itu orang yang kritis dengan pemerintah dianggap sama dengan anti pemerintah. Banyak orang yang mengelompokkan saya adalah kepada kelompok radikal. Karena saya banyak mengkritik pemerintah. Saya tidak akan menyalah-nyalahkan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar. Jadi standing position saya gini, saya bukan pendukung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi salah, saya sebagai seorang Muslim, apalagi seorang pimpinan di beberapa dua organisasi, wajib hukumnya bagi saya untuk mengingatkan gitu kan. Bisa bias ya. Orang kalau berceramah mengkritik pemerintah dengan data lalu dianggap radikal gitu ya. Saya tidak mau yang kayak begitu. Yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Tapi bagaimana kita akan bertoleransi dengan orang yang kerjanya sehari-hari hanya menghina dan merendahkan agama kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dilindungi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya melakukan reaksi terhadap mereka, apakah saya radikal atau tidak gitu? Itu menjadi pertanyaan bagi saya gitu ya. Ada yang terakhir nih, biasanya memiliki pandangan anti budaya maupun anti kearifan lokal keagamaan. Jadi kalau seandainya budaya itu sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, ya kita biarkan dia tumbuh dan berkembang. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, sementara mereka itu adalah beragama Islam, maka wajiblah hukumnya bagi kita yang tahu untuk mengingatkan gitu. Pertama, daftar nama-nama ini sudah beredar. Oleh itu saya bilang begini, tugas polisi itu kan adalah menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Saya minta kepada polisi untuk mencari siapa yang membuat dan mengedarkan nama-nama ini. Oleh itu saya minta kepada Pak, mungkin bukan beliau ya, kepada Kapolri mungkin dalam hal ini, untuk melacak dan mengusut serta menemukan siapa pelakunya. Itu pertama. Ini 5 rumusan ini debatable. 5 rumusan ini multi tafsir ya. Nah, oleh karena itu saya minta ya rumusan ini supaya dibicarakan ulang secara bersama ya. Karena bagi saya seperti saya katakan tadi ya, kenapa kok hanya penceramah ya yang dikatakan radikal kalau seandainya menyampaikan faham yang anti Pancasila. MPT merumuskan ulang lah tentang kriteria-kriteria penceramah yang radikal bersama ormas-ormas Islam yang ada.